Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, melalui video ini, kalian diharapkan untuk dapat mengenal bentuk aljabar tentang pengertian variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita simak videonya. Apakah kalian tahu apa itu bentuk aljabar? Sepertinya asing ya menurut kalian. Oke, kakak ada cerita nih. Disimak baik-baik ya. Pada suatu hari, ibu membeli satu tas nanas di pasar. Kemudian, sesampainya di rumah, nenek datang dari kampung membawakan dua keranjang berisi buah nanas untuk ibu. Ibu baru ingat bahwa dia masih memiliki 10 buah nanas di dalam gudang. Bisakah kita menentukan banyaknya nanas yang dimiliki ibu sekarang? Kira-kira kalian bisa ndak ya menyelesaikan permasalahan tadi? Ya, kalian mungkin saja bisa memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mencoba-coba suatu bilangan. Namun, berapa banyak bilangan yang harus kalian coba ya? Ya, akan banyak sekali bukan? Apakah cara ini tidak terlalu lama? Menurut kakak sih ini akan menjadi tidak efektif. Nah, lalu bagaimana dong kita bisa menyelesaikannya? Kita bisa memisalkan dengan simbol atau huruf tertentu loh. Apa yang dimisalkan kak? Ya, kita misalkan banyaknya nanas di dalam tas adalah X, dan banyaknya nanas di dalam satu keranjang adalah Y. Tadi kita tahu bahwa ibu membeli satu tas nanas sehingga ibu memiliki sebanyak X nanas. Kemudian nenek memberi ibu sebanyak 2 keranjang nanas sehingga nanas yang dimiliki ibu sekarang adalah X plus 2Y. Kenapa plus 2Y kak? Ya, karena tadi kita misalkan banyaknya nanas dalam satu keranjang adalah Y. Kalau 2 keranjang berarti iya 2Y. Akibatnya, nanas yang dimiliki ibu adalah X plus 2Y. Nah, tapi ingat, selanjutnya ibu juga masih memiliki 10 buah nanas di dalam gudang. Jadi banyaknya nanas yang dimiliki ibu sekarang adalah X plus 2Y plus 10 nanas. Nah, bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk aljabar. Ternyata di kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan aljabar ya. Dan tentunya masih banyak lagi loh contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, sekarang coba perhatikan permasalahan berikut. Pak Agus adalah seorang peternak hewan. Ia memiliki dua jenis hewan ternak, yaitu kuda dan ayam. Banyaknya kuda yang dimiliki Pak Agus adalah 27 ekor, dan banyaknya ayam yang dimiliki Pak Agus adalah 1.500 ekor. Seluruh kuda dan ayam akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu kuda dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar dari harga hewan ternak Pak Agus. Nah, sekarang coba kalian kerjakan sendiri dulu ya. Kakak kasih waktu deh. Kalau tidak cukup, kalian boleh pause videonya kok. Oke, bagaimana? Sudah? Kita bahas bersama ya. Nah, di sini kita sudah dibantu dengan soal untuk menentukan permisalannya. Kita misalkan, harga satu ekor kuda adalah X rupiah dan harga satu ekor ayam adalah Y rupiah. Nah, tadi kan seluruh ayam dan kuda akan dijual. Kita tahu Pak Agus memiliki 27 ekor kuda dan 1.500 ekor ayam, sehingga harga seluruh kuda adalah 27X dan harga seluruh ayam adalah 1.500Y.
Sehingga jika dijual, semua hewan ternak Pak Agus adalah 27X ditambah dengan 1500Y. Gimana? Sudah paham kan? Sekarang jika kalian perhatikan dalam bentuk aljabar, ada simbol atau huruf kecil di sana. Nah, simbol itulah yang dinamakan dengan variabel. Apa sih itu variabel? Ya, variabel adalah sebuah simbol yang menyatakan nilai yang tidak diketahui. Variabel biasanya juga berupa huruf kecil, misalkan X, Y, Z, dan lain-lain. Lalu, apa sih maksudnya? Oke, kembali lagi ke buah nanas tadi. Banyaknya nanas yang dimiliki ibu adalah X plus 2Y plus 10. Bisakah kalian menentukan mana yang menjadi variabel dari bentuk aljabar tersebut? Iya, benar sekali. Variabelnya adalah X dan Y. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa ini disebut variabel? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. X tadi adalah banyaknya buah nanas dalam tas, dan Y adalah banyaknya nanas dalam keranjang. Kita tidak mengetahui berapa jumlah nanas secara pasti di dalam keranjang dan tas tersebut, sehingga menurut definisi variabel, X dan Y merupakan variabel. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Tentukan variabel dari 7i ditambah 2j ditambah k. Bisakah kalian menemukan variabelnya? Iya, benar. Variabelnya adalah I, J, dan K. Ayo kita coba lagi. Misalkan kakak punya bentuk 6A kuadrat tambah 3AB dikurang 5B kuadrat tambah 4. Mana yang merupakan variabel? Nah, kali ini kakak kasih waktu ya. Ada yang tahu variabelnya apa? Ya, variabelnya adalah A dan B. Loh kak, bukannya variabelnya itu A kuadrat AB? Pertanyaan yang bagus. Nah, kira-kira kenapa ya variabelnya bukan A kuadrat dan AB, bukan? Coba nanti kalian diskusikan dengan guru kalian di kelas ya. Selanjutnya, selain ada variabel dalam bentuk aljabar, ada pula yang dinamakan dengan koefisien. Apalagi itu koefisien Kak? Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Hah, gimana itu maksudnya ya? Oke, begini. Misalkan kakak mempunyai bentuk aljabar X plus 2Y plus 10. Nah, dari sini ada tidak bilangan yang mengandung variabel? Ya, ada, yaitu 2. 2 adalah bilangan yang mengandung variabel Y. Nah, notasi 2Y ini sebenarnya sama saja dengan 2 dikali Y, atau bisa kita tulis langsung yaitu 2Y. Kira-kira selain 2 ada lagi nggak? Ya, koefisien dalam bentuk aljabar ini yaitu 1, yang juga merupakan koefisien dari X. X di sini sama saja dengan 1 dikali X. Suatu bilangan jika dikali 1 tetap dirinya sendiri kan? Oleh sebab itu dapat ditulis dengan X saja. Oke, kita coba latihan ya. Tentukan koefisien-koefisien dari bentuk aljabar 7A dikurang 3B ditambah 10. Kakak kasih waktu sebentar deh untuk kalian berpikir. Oke, apa saja koefisiennya? Jika kalian menjawab 7 dan 3 kurang tepat ya teman-teman. Loh, kok kurang tepat kak? Ya, jadi jika ada tanda negatif di depan koefisiennya, berarti tanda negatifnya juga ikut teman-teman. Sehingga koefisien dari bentuk aljabar 7A minus 3B plus 10 adalah 7 dan minus 3. Diingat ya teman-teman. Oke, sekali lagi. Tentukan koefisien-koefisien dari bentuk aljabar negatif 8A kuadrat plus 4AB dikurang dengan 6B kuadrat. Oke, apa saja koefisiennya? Ya, betul sekali. Koefisiennya adalah minus 8, 4, dan minus 6. Selain variabel,
Dan koefisien dalam bentuk aljabar ada juga yang dinamakan konstanta. Nah, konstanta ini adalah kebalikan dari koefisien. Kalau tadi koefisien itu bilangan yang memuat variabel, sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya adalah konstanta dari bentuk aljabar 3A kurang 4B tambah 16 adalah 16. Kenapa? Ya, karena 16 tidak memuat variabel apapun. Gimana? Mudah kan? Nah, yang terakhir nih, dalam bentuk aljabar ada yang dinamakan suku. Loh, dalam aljabar berarti ada suku Batak, suku Madura, suku Sunda. Hehehe, bukan itu yang dimaksud. Jadi, suku dalam aljabar adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contoh, tentukan suku-suku dari bentuk aljabar 7x kurang 4y plus 2. Nah, kita lihat 7x dan 4y dipisahkan oleh operasi pengurangan dan 4y dan 2 dipisahkan oleh operasi jumlah, sehingga suku-sukunya adalah 7x minus 4y dan 2. Nah, di sini tanda negatif pada 4y tetap ikut ya teman-teman, seperti koefisien tadi. Selain suku dalam aljabar, ada juga yang disebut dengan suku sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel-variabel yang sama dan pangkat yang sama pada masing-masing variabel tersebut. Contohnya 2x dan 6x. Ya, kedua suku ini sama karena memiliki variabel yang sama. Contoh lain 2x kuadrat dan x kuadrat. Ya, selain kedua suku ini memiliki variabel yang sama, variabel tersebut juga memiliki pangkat yang sama, yaitu 2. Contoh yang lainnya adalah A, B, dan 2AB. Ya, kedua suku ini memiliki variabel yang sama, yaitu A dan B. Nah, selanjutnya, contoh-contoh suku yang tak sejenis adalah 3x dan 4y. Ya, kedua suku ini tidaklah sejenis karena memiliki variabel yang berbeda. Nah, contoh yang lainnya adalah 2x kuadrat dan x pangkat 3. Ya, meskipun kedua suku ini memiliki variabel yang sama, yaitu x, akan tetapi pangkat dari variabel tersebut berbeda. Dan contoh yang terakhir adalah 2a kuadrat b dan 4ab kuadrat. Kedua suku ini tak sejenis karena pangkat a pada kedua suku itu berbeda. Begitu juga dengan pangkat yang b. Nah, sekarang coba latihan berikut ini ya. Yang mana sajakah suku-suku yang sejenis dalam bentuk aljabar 3xy kuadrat kurang x kuadrat y ditambah 2x kuadrat y ditambah xy kuadrat dikurang 5xy kuadrat. Oke, seperti biasa kakak kasih waktu ya. Jika kurang, kalian boleh pause videonya. Gimana? Sudah? Ya, suku yang sejenis yang pertama adalah 3xy kuadrat, xy kuadrat, dan minus 5xy kuadrat. Dan suku-suku sejenis yang kedua adalah minus x kuadrat y dan 2x kuadrat y. Nah, gimana? Kalian sudah paham kan mengenai bentuk-bentuk aljabar? Oke, untuk semakin memahami materi kali ini, coba kalian kerjakan latihan berikut ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar ya.